ingin memesankan kepada hakim, gunakan kekuasaan kehakimanmu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan bersikap netral. Netral terhadap kebenaran adalah bukan kebenaran, tapi harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, nah kami ini terus terang kenyang dengan pengalaman selalu dikalahkan, padahal kami insya Allah benar. Ya, contohnya banyak, persidangan ijazah palsu, persidangan PMH menggugat DPR, menggugat presiden, semuanya itu selalu dikalahkan dengan NO. Ya, jadi kami sudah kenyang dan hafal, dan kami ingin mengatakan jangan coba-coba untuk memasang kembali ya taktik yang seperti ini, karena kami ingin mengatakan bahwa persidangan ini hanya bisa dikatakan fair apabila satu ya, hakim atau wasitnya tidak dikuasai, tidak dikontrol. Lalu siapa lagi? Orang-orangnya tidak ditendang, kira-kira itu disingkirkan ya, untuk memenangkan salah satu, mungkin memenangkan oligarki misalnya begitu. Dan yang ketiga, jangan coba-coba merubah-rubah aturannya. Jika tiga ini tidak dilakukan, insya Allah persidangan menjadi fair. Ya. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang yang kesekian kalinya tanggal 10 ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Ternyata dari pihak tergugat 7 dan 8 itu tidak melengkapi. Justru yang lebih menarik lagi, ya pertama, hakim tidak berlaku adil, tidak berlaku disiplin, tidak berlaku tegas dalam konteks kegaduhan di dalam sidang. Terjadi kegaduhan karena begini, tadi salah satu law firm yang katanya itu mengajukan untuk tetap law firm atas nama Firdaus, siapa tadi? Nah, itulah Firdaus itu mau tetap dipakai. Logikanya secara hukum sudah tidak bisa. Law firm itu ada karena person pribadi. Tapi kalau pribadinya sudah dicabut haknya oleh Mahkamah Agung melalui perma dan segala macam, maka sudah tidak punya hak lagi untuk beracara. Nah, kalau lucu banget kalau misalnya law firm tetap dipertahankan atas nama orang yang bermasalah, sudah dianggap cacat, sudah dicabut, sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung, PT, Pengadilan Tinggi juga, terus tetap dipakai. Mau jadi apa negeri ini? Gitu loh ya. Maka dari itu terjadi kegaduhan itu karena faktor tersebut, adanya Firdaus. Walaupun Firdaus di tempat pengunjung, tapi tetap membuat gaduh. Karena faktor tadi, kami sudah memprotes kepada hakim untuk berlaku bijak, untuk berlaku adil. Karena ini menyangkut marwah persidangan. Oleh karena itu, persidangan berikutnya memang ditunda untuk hari Senin yang akan datang. Ya, sekarang silakan mungkin dari Mbak Kurnia dulu. Bang Edi dulu deh. Bang Edi, mana? Bang Edi. Mas Edi. Siapa? Oh iya. Siapa Mbak? Mulai Mbak Susi. Ada Bang Edi, ayo. Ya. Mbak dulu ya. Silakan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya Anda mungkin sudah melihat sekilas dari live daripada persidangan ini ya. Akhirnya sidang harus diundur 1 minggu. 1 minggu itu berarti kita telah mengeluarkan biaya percuma, ya tenaga, pikiran semuanya. Hanya karena pihak T atau tergugat yang tidak disiplin. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 itu memberikan suatu daya yang besar kepada hakim, yaitu lewat kekuasaan kehakiman untuk bisa memimpin persidangan, ya karena mereka adalah dominus litis, ya. Kami seharusnya menginginkan kalau memang tidak ada hak untuk berada dalam persidangan, silahkan keluar dari area persidangan. Itu saja, sangat simpel. Tapi karena berlarut-larut, akhirnya menjadi sedemikian. Saya kira ini memang bukan tanpa sebab. Jika negara memang sudah tidak dipimpin dengan kepala negara ya yang menjadi pemersatu sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa negara itu adalah menjadi pemersatu bagi warga negaranya, maka ini tidak menjadi tujuan itu sampai. Saya ingin mengatakan seharusnya bahwa hukum itu adalah obat. Lex semper debit remedium. Ya, artinya hukum itu adalah obat. Artinya kalau obat apa? Tidak ada yang lain lagi, ya obat, ikuti, patuhi, dan taati.
Ya, nah oleh karena itu sebenarnya sidang hari ini banyak hal yang ingin kami lakukan. Di antaranya kami mengatakan bahwa insya Allah kami patuh kepada e-court ya, kecuali mengenai pembuktian. Jadi soal replik, duplik dan segala macam silahkan dilakukan secara e-court. Tapi di luar itu e-litigasi ya. Tapi kami juga ingin menyampaikan banyak hal bahwa kami ingin agar persidangan ini menjadi berbeda ya. Karena setelah nanti e-court ini kita tidak akan sering berjumpa ini. Semuanya melalui sistem online ya, sampai pembuktian nanti begitu. Pengalaman membuktikan setiap kali persidangan itu antara rakyat melawan penguasa, selalu saja rakyat yang dikalahkan. Jadi kami tadi ingin menyampaikan, ingin memesankan kepada hakim, gunakan kekuasaan kehakimanmu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan bersikap netral. Netral terhadap kebenaran adalah bukan kebenaran, tapi harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, nah kami ini terus terang kenyang dengan pengalaman selalu dikalahkan, padahal kami insya Allah benar. Ya, contohnya banyak, persidangan ijazah palsu, persidangan PMH menggugat DPR, menggugat presiden, semuanya itu selalu dikalahkan dengan NO. Ya, jadi kami sudah kenyang dan hafal, dan kami ingin mengatakan jangan coba-coba untuk memasang kembali ya taktik yang seperti ini, karena kami ingin mengatakan bahwa persidangan ini hanya bisa dikatakan fair apabila satu ya, hakim atau wasitnya tidak dikuasai, tidak dikontrol. Lalu siapa lagi? Orang-orangnya tidak ditendang, kira-kira itu disingkirkan ya, untuk memenangkan salah satu, mungkin memenangkan oligarki misalnya begitu. Dan yang ketiga, jangan coba-coba merubah-rubah aturannya. Jika tiga ini tidak dilakukan, insya Allah persidangan menjadi fair. Ya. Tapi apa boleh buat, inilah yang terjadi pada hari ini. Anda warga bangsa adalah saksinya. Nah, lebih daripada itu, Bang Azam, satu lagi, saya ingin mengucapkan kami semua terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa keterlibatan Anda di dalam masalah PSN PIK 2 ini telah melahirkan sebuah sejarah besar di mana rakyat insya Allah hampir dimenangkan ya. Setidaknya kita melihat pagar laut sudah diangkat ya, walaupun itu tentu dengan susah payah. Rakyat harus berdarah-darah istilahnya untuk hal tersebut, tapi kami mengucapkan terima kasih. Nah, oleh karena itu, lanjutkan pengamatan Anda. Kami mengharapkan bantuan dari bangsa Indonesia. Merdeka! Demikian, terima kasih.